Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan laporan tugas perkuliahan, rekayasa, dan prakat lunak. Di sini saya dari kelas B, perwakilan. Eh, di sini saya akan menjelaskan anggota saya, yaitu pertama, kata saya sendiri, Ariana Taila dengan NBI 146-2200-203, dan teman saya, Agus Eko eh, Arianto, NBI 14622002223. dan satunya lagi Yulfikar Haidar dengan WI 146-2200-20159 dan Isa Mengarai 146-2200-120 dan terakhir oleh Saya Rahmat Mardika Nugianto 14620000211. di sini dosen pengampu saya Bapak Agus Hermanto. eh, Lanjut lagi, daftar isi yang diisi dengan itu di situ. Lanjutkan lagi. Abstrak. Nah, di sini saya akan menjelaskan penjadwalan kuliah yang efektif dan efisien sangat penting bagi keberhasilan operasional sebuah institusi pendidikan Politeknik ABC yang menawarkan program studi di bidang manajemen dan keuangan. Menghadapi tantangan dalam penjadwalan kuliah karena penggunaan metode manual yang kurang efisien, makalah ini mengusulkan penerapan sistem penjadwalan kuliah berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan akuransi dalam penyampaian informasi jadwal kuliah dengan mengintegrasikan sistem pembayaran online dan pemberitahuan real time. Sistem ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan manual dan memberikan kemudahan akses bagi mahasiswa dan dosen. Nah, satu. Nah, ini saya akan dijelaskan oleh teman saya. Sini untuk pendahuluan 1.1 latar belakang masalah. Politeknik ABC adalah lembaga vokasi yang menyediakan tiga program studi diploma 3, akuntansi manajemen, dan perpajakan. Saat ini penjadwalan kuliah dilakukan secara manual dan diumumkan melalui papan informasi yang seringkali menyebabkan kebingungan dan kesalahan informasi. Mahasiswa juga harus melakukan pembayaran wajib akademik secara manual melalui transfer bank yang kemudian dicatat dan divalidasi oleh bagian keuangan. Proses ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga berisiko tinggi terhadap kesalahan. Oleh karena itu diperlukan, diperlukan sistem berbasis teknologi informasi yang dapat mengelola penjadwalan kuliah dan pembayaran dengan lebih efisien dan akurat. Yang kedua, yang 1.2, perumusan masalah. Perumusan masalah sendiri ada tiga. Pertama, bagaimana cara mengembangkan sistem penjadwalan kuliah yang efisien untuk Politeknik ABC. Yang kedua, bagaimana mengintegrasikan sistem pembayaran online ke dalam sistem penjadwalan kuliah untuk mempermudah pencatatan dan validasi. Yang ketiga, memastikan sistem 1.2, perumusan masalah. Oh, ini sudah. 1.3, batasan masalah.
pengelolaan jadwal kuliah. Fokus dan pembuatan, perubahan, dan penyampaian jadwal kuliah tidak mencakup detail pengelolaan ruang kelas. Selanjutnya ada notifikasi dan pengingat. Fokus dan pengembangan sistem notifikasi terkait jadwal kuliah dan pembayaran. Selanjutnya ada infrastruktur teknologi. Pembahasan terbatas pada penggunaan perangkat dan sistem yang ada di Politeknik ABC. Untuk yang kedua, metode analisis kebutuhan. Kita dapat menganalisis kebutuhan penjadwalan kuliah dan mengambil langkah yang penting dalam merancang dan membangun sistem penjadwalan yang efektif dan efisien. Elemen-elemen kunci analisis kebutuhan yang pertama, memahami kebutuhan pengguna. Di dalamnya terdapat beberapa poin. Yang pertama, ada mahasiswa, yang di dalam juga mencakup keinginan kita untuk memilih kelas. Kelasnya ada 3 opsi. Yang pertama ada pagi, siang, dan malam. Terus untuk kelasnya dan hari kita bisa memilih sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk dosen, biasanya ketersediaan waktu mengajar hari atau jam. Yang kemudian ada staf administrasi, mencakup 3 poin di dalamnya. Yang pertama, kebutuhan data dan informasi untuk menyusun jadwal. Yang kedua, kebutuhan tool dan fitur untuk memudahkan proses penyusunan jadwal. Yang ketiga, kebutuhan untuk integrasi dengan sistem akademik lainnya. Yang terakhir, ada manajemen. Di dalamnya juga ada 3 poin. Yang pertama, kebutuhan untuk memaksimalkan pemanfaatan ruang kelas. Yang kedua, kebutuhan untuk meminimalkan konflik jadwal dan memaksimalkan kepuasan pengguna. Yang ketiga, kebutuhan untuk menghasilkan jadwal yang seimbang dan sesuai. Dua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penjadwalan. Di dalamnya mencakup 6 poin. Yang pertama, persyaratan kurikulum. Yang kedua, ketersediaan DOSBIM. Yang ketiga, kapasitas ruang kelas. Yang keempat, ketersediaan waktu mahasiswa. Yang kelima, ketersediaan fasilitas. Yang keenam, peraturan dan kebijakan institusi. Tiga, menganalisis tantangan dan kendala. Pertama, kompleksitas data biasanya digunakan untuk menangani dan mengelola data yang besar dan kompleks. Yang kedua, konflik jadwal untuk menghindari dan menyelesaikan konflik jadwal yang tidak dapat dihindari, seperti dosen yang mengajar tidak sesuai jam atau hari. Yang ketiga, kebutuhan yang beragam. Biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan preferensi yang beragam dari berbagai pihak yang berkepentingan. Yang keempat, perubahan yang dinamis, mengakomodasi perubahan yang dinamis seperti penambahan dan pengurangan mata kuliah. Empat, menentukan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional mendefinisikan fungsi-fungsi yang harus dimiliki oleh sistem penjadwalannya itu sendiri. Untuk kebutuhan non-fungsional menentukan karakteristik non-fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem. Yang kelima, menentukan prioritas kebutuhan. Prioritas kebutuhan tinggi, prioritas kebutuhan sedang, dan prioritas kebutuhan rendah.
2.11 kebutuhan fungsional. Beberapa kebutuhan fungsional yang digunakan dalam sistem ada 5, ada 6. Yang pertama, pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, menggunakan cara untuk menginputkan data dengan mudah. Yang tiga, penginputan khusus untuk menempatkan jangka waktu pengisian kesediaan pengajar. Yang keempat, metode pemarkesan data yang diterapkan adalah dengan menggunakan hubungan client dan server. Yang kelima, software database menggunakan MySQL. Yang keenam, data akan disimpan dan database diantaranya mencakup data master yang dalamnya mencakup dosen mata kuliah, permintaan program studi, dan ruang. Yang kedua, data penawaran mata kuliah. Yang ketiga, data kesediaan mengajar. Yang keempat, data jadwal. Dua titik satu dua kebutuhan non-fungsional. Beberapa kebutuhan non-fungsional yang dibutuhkan oleh sistem. Pertama, mempermudah kontak IP. Yang kedua, mempermudah dosen. Yang ketiga, mempermudah dosen untuk melakukan pengisian kesediaan mengajar. Yang keempat, mempermudah Kortek memvalidasi kesediaan mengajar dosen. Yang kelima, menghitung jumlah SKS. Yang keenam, mempermudah jadwal kuliah dengan otomatis. Yang ketujuh, mempercepat pembuatan laporan jadwal kuliah. 2.2 metode pengumpulan data. Pengumpulan data dan informasi dengan cara membaca buku-buku yang ada di website sebagai referensi yang akan diujikan nantinya. 2.3 metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam mengembangkan sistem ini yaitu Rapid Application Development, yang merupakan sebuah strategi pengembangan sistem yang menempatkan kecepatan pengembangan secara bertahap dalam melakukan pekerjaannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Rahmat Mardika Novianto akan menjelaskan 3 hasil dan pembahasan. 3.1 struktur perincian kerja. Yang pertama, kelas kuliah yang memiliki jadwal yang akan dilaksanakan dan akan menempati ruang yang telah tersedia. Kemudian 3.2 kelas diagram. Kemudian 3.3 pengelolaan data informasi data mahasiswa. Nama Agus Eko Herianto, NIM 14622000223, Program Studi Teknik Informatika semester 4. Data dosen, nama Bapak Akhir, mata kuliah yang diampu rekayasa proyek perangkat lunak. Data mata kuliah, kode mata kuliah 146200164 dengan nama mata kuliah rekayasa proyek perangkat lunak dengan SKS 4. Hari perkuliahan
Hari Senin dan Rabu, jam perkuliahan jam 9.30 sampai jam 12. Untuk ruang kelas V1002. Informasi penjadwalan Agus Eko terdaftar pada mata kuliah algoritma dan pemrograman V31002 semester 4. Kelas tersebut diampu oleh Agus Wirmanto, Eskom MT, Ipil Kopit SFC. Perkuliahan berlangsung setiap hari Selasa pada pukul 9 sampai jam 12 di ruang V. Pemodelan proses bisnis. Untuk pertama kali dengan dosen tetap, kemudian ke sekretaris, mengatur tugas, mengajar dosen, melakukan konfirmasi tugas, mengajar kepada dosen, untuk dosen untuk mengajar, membuat jadwal kuliah dan dokumen jadwal lainnya, melaporkan hasil pembuatan dokumen jadwal kuliah, mendatangkan dokumen jadwal kuliah, mengembalikan dokumen jadwal kuliah, menerima dan memeriksa dokumen jadwal kuliah, memberikan dokumen jadwal, dan kemudian mendapatkan dokumen jadwal. Untuk use case diagram seperti ini. Untuk penjadwalan IP, kemudian 3.6 flow diagram, mahasiswa mengisi formulir ke sistem perkuliahan, kemudian yang dimaksud subsistem piutang maksudnya membayar SPP, kemudian ke subsistem kelas, kemudian subsistem mata kuliah. 3.7 analisis platform operasi. Platform operasi penjadwalan kuliah adalah sistem yang digunakan untuk mengelola dan mengotomatisasi proses penjadwalan kuliah di universitas. 3.8.1 memanfaatkan platform operasi penjadwalan kuliah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penjadwalan kuliah, meningkatkan akurasi dan konsisten jadwal kuliah, meningkatkan akurasi dan konsisten jadwal kuliah. Meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi, mempermudah proses pendaftaran mata kuliah. 3.8 manajemen jaringan. Menjadwalkan kuliah merupakan aspek penting dalam proses belajar mengajar di perguruan tinggi. Jaringan penjadwalan kuliah pertama ke modem, kemudian ke client internet, ke router, kemudian ke server, sambungkan ke wireless, ya tersambung ke klien yang lain. Gambar yang kami berikan menunjukkan sebuah diagram jaringan komputer yang dapat digunakan untuk membangun sistem penjadwalan kuliah yang efektif dan efisien. Pertama, server merupakan komputer yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan pemrosesan data. Kemudian router merupakan perangkat
berfungsi untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Modem merupakan perangkat yang berfungsi mengubahkan sinyal analog menjadi sinyal digital dan sebaliknya. Klien merupakan komputer yang digunakan untuk mahasiswa untuk mengakses sistem penjadwalan kuliah. Wireless client merupakan perangkat yang dapat digunakan untuk mengakses jaringan dapat menggunakan kabel. Kemudian 3.10 mockup. Untuk gambar pertama, tampilan pertama, kemudian tampilan login, tampilan pada menu mahasiswa. Dan untuk hasil pengujian, tampil awal menampilkan awal web dengan header bertuliskan Politeknik dan pesan selamat datang di kampus, selamat datang di Politeknik ABCD. Ada ilustrasi seorang dengan laptop yang kemungkinan besar menandakan bahwa ini adalah halaman utama dan halaman sambutan. Kemudian ke tampilan login, menunjukkan halaman login, dan untuk login masuk sistem terkait. Kemudian untuk jadwal, menunjukkan hari dalam seminggu dan tanggal spesifik jika diperlukan. Jam mulai dan jam akhir dari setiap sesi kuliah. Kemudian data mata kuliah, kode unik yang mengidentifikasi mata kuliah, nama lengkap dari mata kuliah, jumlah SKS yang menunjukkan beban studi mata kuliah. Nah, gambar 13, data dosen, nama unit yang diberikan kepada dosen, nama lengkap dosen, posisi akademik dosen, gelar akademik, spesialisasi atau area penelitian, fakultas dan departemen tempat dosen mengajar, mata kuliah yang diajarkan oleh dosen tersebut. Gambar 14, data ruang kuliah. Ruang kuliah mengidentifikasi ruang kelas, nama dan deskripsi dari ruang kelas, lokasi dari ruang kelas seperti gedung atau lantai, jumlah maksimal, fasilitas yang tersedia, kategori ruang kelas, informasi tambahan yang lebih relevan. Kemudian untuk keempat, kesimpulan akan dilanjutkan ke teman saya. Oke, saya akan melanjutkan tentang kesimpulannya. Di sini izinkan perkenalkan nama saya Ariana Taila, dan NWI 146.200.3. Di sini kesimpulan. Nah, satu, tujuan utama. Nah, tentunya tujuan utamanya yaitu mengoptimalkan manajemen jadwal akademik dengan memberikan solusi digital yang terintegrasi. Nah, ini bakal memudahkan mahasiswa, dosen, ataupun administrasi yang lainnya. Nah, dua, manfaat utama. Ada aksesibilitas dan kemudahan penggunaan. Di sini dapat mengakses jadwal kuliah dan lain-lain gitu. Nah, kedua ada peningkatan efisiensi, meminimalkan kesalahan penjadwalan atau takutnya ada bentrokan jadwal atau waktunya. Nah, dua, yang terakhir ada notifikasi dan pengingat. Nah, memberikan notifikasi untuk pengingat untuk perubahan jadwal atau secara lainnya. Nah, ketiga ada fitur utama. Nah, fitur utama yaitu penjadwalan otomatis yang berisikan tentang penyusun jadwal kuliah secara otomatis, yang input dari administrasi, dosen, dan ketersediaan ruangan. Nah, kedua yaitu ada menghindari bentrok yang tadi saya sudah jelaskan kayak takutnya antara mata kuliah ataupun dosen ataupun ruangan. Seperti itu. Nah, kedua ada yaitu manajemen ruang kelas. Ya, yang mengatur ruang kelas dengan menyediakan kapasitas ruangan dengan jumlah mahasiswa dan kebutuhan fasilitas. Yang ketiga ada integrasi data dosen. Menyimpan informasi tentang dosen
termasuk jadwal mengajar mata kuliah yang diampu kontak. Nah, keempat yaitu integrasi data modul kuliah yang berisikan menyediakan informasi detail tentang mata kuliah. Kelima, ada antarmuka pengguna UI UX yang ramah, menyediakan antarmuka intuitif dengan fitur drag and drop, filter dan pencarian menggunakan navigasi dan pengolahan jadwal. Keenam, ada notifikasi dan pengingat, mengirimkan notifikasi kepada pengguna tentang jadwal kuliah. Nah, ketujuh, ada pelaporan dan analisis, menyediakan laporan dan penggunaan ruangan. Nah, keempat, tentang tantangan dan solusi, yaitu kesalahan penjadwalan. Nah, solusinya yaitu validasi otomatis dan cek bentrok untuk menghindari penjadwalan yang saya ibukan tadi. Oke, yang kedua ada adaptasi pengguna. Solusinya yaitu pelatihan pengguna dan panduan interaktif untuk memfasilitasi transisi dan metode manual aplikasi digital. Ketiga yaitu pemeliharaan dan pembaruan data. Solusinya yaitu sistem otomatis untuk pembaruan dan data dosen atau mata kuliah. Nah, kelima, dampak positif. Nah, pertama itu pengurangan kesalahan manual, kemungkinan kesalahan manusia jadwalan. Kedua itu peningkatan produktivitas, meningkatkan administrasi dengan automasi dan integrasi sistem. Penutup, refleksi keseruan. Pengembangan dan implementasi aplikasi jadwal kuliah adalah langkah strategis yang memberikan manfaat signifikan bagi institusi dosen, dan mahasiswa. Melalui teknologi digital, aplikasi dapat menunjukkan kemampuan untuk menyederhanakan proses manajemen jadwal yang sebelumnya kompleks dari rentan kesalahan manual. Nah, itu aplikasi ini berhasil mengatasi tantangan utamanya dalam perjalanan akademis seperti menghindari bentrok dan lain-lain tadi. Nah, ini dengan ini banyaknya fitur-fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan institusi, Pak. Institusi aplikasi ini mendukung perencanaan akademik yang lebih baik dan pengalaman belajar yang lebih terstruktur. Penyebab utama yaitu satu, efisiensi dan akurasi. Yang kedua, yang berisikan tentang aplikasi jadwal kuliah meningkatkan efisiensi dan dalam pengelolaan jadwal, mengurangi waktu dan upaya yang dibutuhkan penyusun dan verifikasi jadwal. Yang kedua, validasi otomatis membantu pengurangan kesalahan. Kedua, kemudahan akses yang berisikan tentang satu, mahasiswa dan dosen mengakses jadwal mereka dengan mudah dan kapan saja. Yang kedua, yang terakhir, notifikasi dan pengingat membantu pengguna tetap terinformasi tentang perubahan jadwal atau acara-acara penting. Yang ketiga, meningkatkan pengelolaan fasilitas. Nah, ini yang berisikan tentang manajemen ruang kelas dan integrasi dengan aplikasi memungkinkan penggunaan fasilitas yang lebih optimal dan pengelokasian ruangan yang berdasarkan kebutuhan aktual. Ya, kita lanjut lagi. Keempat, dukungan untuk keputusan akademik yang berisikan tentang laporan dan analisis yang disediakan oleh aplikasi memberikan wawasan berharga bagi administrasi dalam membuat keputusan terkait penjadwalan atau penggunaan sumber daya. Oke, kita lanjut. Di bawahnya, rekomendasi untuk masa depan. Satu, pengembangan berkelanjutan yang berisikan tentang tingkat fitur aplikasi yang mengadopsi teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan atau prediksi penjadwalan dan analisis data. Yang kedua, kembangkan integrasi dengan sistem lain seperti platform pembelajaran online atau kalender digital untuk menyediakan pengalaman pengguna yang lebih terpadu. Oke, kita lanjutkan lagi pelatihan dan dukungan. Yang berisikan tentang satu, sediakan pelatihan dan dukungan yang teknis untuk pengguna, terutama saat ada pembaruan atau fitur yang diperkenalkan. Dua, memberikan panduan interaktif atau tutorial. Ya, kita lanjutkan lagi. Yang ketiga, peningkatan pengalaman pengguna, yaitu yang berisikan fokus pada desain antarmuka yang ramah pengguna dan navigasi yang intuitif untuk meningkatkan pengalaman pengguna.
Dan yang kedua, kumpulkan umpan balik dari pengguna secara berkala memahami kebutuhan dan preferensi mereka. Dan yang keempat, keamanan dan privasi yang berisikan tentang pastikan bahwa data pengguna dan informasi akademik dilindungi dengan baik dan menerapkan praktik keamanan data terbaik. Yang kedua, tinjau perbarui kebijakan privasi untuk memenuhi regulasi terbaru dan menjaga kepercayaan pengguna. Oke, terima kasih. Untuk kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam perkembangan dan implementasi aplikasi jadwal kuliah ini. Dukungan dan masukan dari tim pengembangan, dosen, mahasiswa, dan administrasi sangat berharga dalam mewujudkan aplikasi yang memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan. Semoga aplikasi ini dapat terus digunakan dan dikembangkan untuk mendukung operasional akademik yang lebih efisien dan pengalaman belajar yang lebih baik bagi seluruh aktivitas akademika. Rangkuman akhir, aplikasi jadwal kuliah ini merupakan inovatif yang merespon kebutuhan mendesak akan pengelolaan jadwal yang lebih efektif dan efisien di lingkungan pendidikan. Dengan keberhasilan implementasi dan dapat positif yang dicapai, kami optimis aplikasi ini menjadi alat yang esensial dalam mendukung kegiatan akademik dan administrasi kampus di masa mendatang. Kami berharap semua pihak dapat terus bekerja sama dan mengoptimalkan pengguna aplikasi ini. Nah, eh, ini yaitu daftar pustakanya. Oke, sekian. Terima kasih. Saya dari perwakilan kelompok 6 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis woi. Turu, turu, turu.